Thomas Trikasih Lembong, mantan Menteri Perdagangan dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, menolak tuduhan korupsi yang dialamatkan kepadanya. Ia menyebut semua kebijakan yang diambil selama menjabat, termasuk kebijakan soal impor gula kristal mentah, telah sesuai dengan arahan Presiden dan demi kepentingan masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Tom Lembong dalam sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 21 November 2024 yang digelar secara daring. Tom Lembong menjelaskan bahwa dirinya selalu menjunjung prinsip konsultasi dalam menjalankan tugas sebagai menteri. Ia menyebutkan bahwa setiap kebijakan, termasuk yang berkaitan dengan impor gula, selalu dikomunikasikan dengan Presiden Joko Widodo melalui pertemuan formal maupun informal. Selama masa jabatannya, ia mengaku tidak pernah mendapatkan koreksi maupun teguran atas keputusan tersebut. Dalam pembelaannya, Tom Lembong juga menegaskan bahwa selama lebih dari 1 dekade berkecimpung di dunia kebijakan dan politik, ini adalah pertama kalinya ia berurusan dengan penegak hukum. Tom menyebut bahwa penetapan tersangka dan penahanannya oleh Kejaksaan Agung bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Menurutnya, persoalan yang disangkakan merupakan ranah hukum administrasi negara, bukan tindak pidana. Kasus ini bermula dari dugaan korupsi impor gula kristal mentah pada periode 2015 hingga 2016 yang disebut Kejaksaan Agung menyebabkan kerugian negara hingga 400 miliar rupiah. Tom bersama seorang tersangka lainnya, CS, yang merupakan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI, dinyatakan terlibat dalam kasus tersebut. Keduanya kemudian ditahan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 29 September 2024 untuk masa penahanan awal selama 20 hari. Tom Lembong yang juga dikenal sebagai tokoh politik dan sempat bergabung dalam tim nasional pemenangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada Pilpres 2024 lalu, mengaku kecewa dengan proses hukum yang dijalankan. Ia menilai bahwa langkah penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung tidak memenuhi prosedur yang sah. Dalam keterangannya, ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalisasi terhadap kebijakan yang sebenarnya sudah melewati proses koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak. Lebih lanjut, Tom mengungkapkan bahwa selama masa jabatannya, ia selalu mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Bahkan, ia menyebut bahwa seluruh kebijakan yang ia keluarkan didasarkan pada pertimbangan data dan kebutuhan masyarakat. Ia juga mengaku tidak pernah mengambil keputusan yang berpotensi merugikan negara secara sengaja. Saat ini, Tom Lembong tengah mengajukan gugatan pra-peradilan untuk menguji keabsahan proses hukum yang dijalankan oleh Kejaksaan Agung. Melalui gugatan ini, Tom Lembong berharap bisa membuktikan bahwa penetapan tersangka terhadap dirinya tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Di sisi lain, Kejaksaan Agung tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini dan memastikan adanya pengembalian kerugian negara yang cukup besar. Kasus dugaan korupsi impor gula ini telah menarik perhatian publik, mengingat posisi strategis Tom Lembong selama menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Selain itu, dugaan kerugian negara sebesar 400 miliar rupiah menjadi salah satu alasan mengapa kasus ini diprioritaskan oleh Kejaksaan Agung.